kami diangkat untuk menjadi anak-anak. Kami bersyukur dan terima kasih karena Bapa yang terlalu baik dalam kehidupan. Kini saatnya ya Tuhan, kami semua akan mendengar nasihat-Mu ya Bapa. Kami akan mendengar firman-Mu, dan kami mau jadikan firman sebagai pelita dalam kehidupan kami. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Orang hamba-Mu, biarlah apa yang keluar dari bibir mulut hamba keluar dari hati Bapa Yahweh, supaya waktu firman ditaburi benar-benar menjadi satu pegangan dalam kehidupan kami semua untuk mengarungi bahtera kehidupan ini sambil menyambut kedatangan Tuhan kami yang kedua kali. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ada sukacita Bapak Ibu? Kesempatan yang sangat amat indah ini, mari kita semua sama-sama belajar tentang kebenaran firman, karena firman itu ya dan amin, firman itu Tuhan sendiri, dan firman itu menjadi pegangan yang dapat menerangi kita semua punya jalan kehidupan sampai Adonai Yeshua datang kembali. Dalam perenungan kita hari lepas hari, kita melihat bahwa kita berdoa buat semua jemaat, dan di dalam doa itu ada banyak hal yang Tuhan tunjukkan tentang kekurangan dan kelemahan jemaat di tempat ini maupun yang di luar sana, terlebih khusus yang ada di tempat ini. Di dalam menjalani hari-hari hidup ini, kita semua mengakui bahwa Yeshua adalah Tuhan dan Juru Selamat, Bapa Yahweh adalah pemilik Samaim. Tetapi di dalam menjalani hari-hari hidup, kadang kita meragukan kuasa Tuhan. Ada persungutan, ada banyak hal yang kita tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Akhirnya timbullah persungutan dan menyalahkan Tuhan. Padahal kalau kita sadar dan mengandalkan Roh Kudus dalam kita punya kehidupan, maka Roh Kudus akan menuntun dan memberitahukan saudara bahwa saudara terpilih dari sekian banyak triliun manusia di muka dunia ini menjadi anak Bapa Yahweh dan menjadi ahli waris kerajaan Samaim. Bapak Ibu coba bayangkan, sekian banyak umat manusia di muka bumi ini, tapi saudara dan saya terpilih untuk menjadi ahli waris kerajaan Samaim. Saya selalu yakin bahwa waktu di dalam rahim ibu, Bapa Yahweh menyediakan masa depan yang sangat amat baik. Bapa Yahweh mempersiapkan itu untuk kita setelah kita lahir ke dunia ini. Kita diperlengkapi dengan berbagai-bagai hal, kelebihan dan karunia-karunia yang ada. Bahkan kehendak bebas pun Tuhan berikan buat saudara dan saya. Itulah yang namanya manusia. Setelah menjalani hari-hari hidup semenjak kecil, lahir dari rahim ibu, dibesarkan oleh orang tua, dibina,
dinasihati, dan setelah sudah dewasa baru kita sadar karena ada Roh Kudus di dalam saudara dan saya. Kita sadar benar bahwa kita terpanggil dan kita terpilih. Untuk itu kita mencari kebenaran. Kita terus mencari dan terus mencari. Kadang mungkin dalam kehidupan ini kita tidak merasa cocok di satu tempat, kita pindah di tempat lain, kita pindah lagi di tempat lain, dan pada akhirnya saudara dipertemukan dengan saya di tempat ini. Setelah saudara dipertemukan dengan saya di tempat ini, Tuhan mengajarkan, Tuhan memberikan pemahaman tentang kebenaran-kebenaran firman. Dan setelah Tuhan memberikan pemahaman tentang kebenaran firman, Roh Kudus bekerja di dalam hati saudara, sehingga tidak ada seorang pun yang memaksa saudara untuk melakukan baptisan. Di dalam kehidupan ini kita mengerti bahwa hanya lewat baptisan kita layak masuk di Samaya sebagai persyaratan utama. Tuhan Yesus menebus ya, tetapi persyaratan utama adalah baptis. Karena waktu kita jalan di dalam kehidupan ini dituntun oleh Roh Kudus, maka kita dituntun untuk melakukan perintah Tuhan sebagai persyaratan untuk masuk dalam kerajaan Samaya. Bila saudara tidak melakukan baptisan, saudara bukan anak Bapa Yahweh. Kita melakukan baptisan berarti kita mengambil bagian di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Itu persyaratan utama Bapak Ibu. Persyaratan utama untuk kita melakukan itu semua. Setelah mengambil bagian di dalam baptisan, mengambil bagian di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan, supaya Bapak Ibu tahu, waktu kita melakukan itu, secara otomatis Tuhan memberikan kita hak, kita kuasa. Untuk apa? Untuk menjalani hari-hari hidup ini, memiliki kuasa untuk menaklukkan isi dunia ini. Nah, untuk menaklukkan isi dunia ini, Tuhan berkata bahwa Aku akan memberikan kamu kuasa untuk kamu menaklukkan dunia ini. Mari kita baca di dalam kebenaran firman. Kita ambil dari Matius 28. Pak, di mana Pak? Tapi Bapak Ibu tahu, nanti sambil menunggu kita punya bagian-bagiannya ini, saya akan terangkan lebih lanjut bahwa setelah kita melakukan baptisan Bapak Ibu, selesai melakukan baptisan, supaya saudara tahu, kita akan dibawa masuk ke padang gurun. Tetapi secara otomatis kita telah diberikan kuasa. Kita lihat dalam Matius 28 ayat 18.
18 mana? Oh iya sudah. Bisa singkat tolong baca ayat nomor ayat 18. Matius 28 ayat 18, 19 dan 20. Siapa yang ada HP dulu? Demikian bunyi kebenaran firman Bapa Yahweh. Yesua mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Lanjut. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Firman Tuhan ya dan amin Bapak Ibu. Tuhan bilang Tuhan suka kasih kuasa. Pergunakan kuasa itu di dalam mengarungi kehidupan, pakai kuasa itu. Dan Tuhan bilang, ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Terus apa yang kita kuati? Apa yang membuat kita bersungut-sungut terhadap Tuhan? Bapak Ibu, mari saya ajarkan, saya perlihatkan bahwa di dalam hidup ini kita dihadapi dengan 3 tantangan besar. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang mengalahkan maut. Selesai ia dibaptis, Tuhan baptis umur berapa tahun Bapak Ibu? Tuhan baptis umur 30 tahun. Berarti orang yang sudah dewasa baru dibaptis. Sebab yang sudah dewasa tahu dan mengerti tentang kebenaran, mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya dari baptisan adalah mati dan bangkit dengan Yesus HaMasiah, mengambil bagian di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Karena kalau anak kecil dibaptis, kira-kira dia mengerti atau tidak? Anak kecil tidak mengerti. Anak kecil kalau meninggal, tempatnya bisa main. Karena Tuhan bilang jangan menghalangi anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka punya kerajaan semayin. Yang harus dibaptis adalah orang dewasa yang mengerti tentang arti kehidupan ini. Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah telah menunjuk jalan buat saudara dan saya. Setelah ia dibaptis, ia dibawa ke padang gurun. Untuk apa? Tuhan mengizinkan, Bapa yang mengizinkan dia dicobai sebagai manusia. Yang pertama Bapak Ibu, Iblis mencobai dia, suruh mengubah batu menjadi roti. Saya akan jabarkan satu demi satu. Pertama kita hadapi dalam kehidupan ini adalah masalah jasmani. Tuhan sudah tunjuk jalan, tidak ada yang lain. Yang kita hadapi di muka dunia ini, masalah pertama adalah masalah jasmani. Makan,
daging. Itu yang terutama dalam kehidupan ini. Tuhan sudah tunjuk jalan. Tapi kadang kita lalai, kita menganggap itu biasa-biasa saja. Padahal itu jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Iblis bilang begini, kalau kau anak Bapa, ya ubahlah batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus bilang bagaimana? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman. Saudaraku sekalian, kita dihadapkan dengan kedagingan. Pertama, itu hal yang pertama. Bapak Ibu bisa mentranslate ini dalam kehidupan hari-hari. Daging yang dimaksudkan oleh Tuhan itu apa? Keinginan daging kita. Untuk mewujudkannya, kita kadang harus bersenggol-senggolan. Kita kadang harus membunuh. Kita harus mempuli satu dengan yang lain. Kita merusak orang lain demi keinginan daging kita. Nah ini yang iblis Tuhan sudah kasih tunjuk bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman. Kalau roh Bapa Yahweh ada pada kita, hal itu terjadi, kita tahu bahwa ini adalah rancangan iblis. Tetapi kalau kita hidup tidak dengan roh Bapa Yahweh, tidak dengan Roh Kudus, maka kita akan bersenggol-senggolan untuk mencari keinginan kita. Bapak Ibu, itu hal yang pertama yang harus kita ingat baik-baik. Kita akan saling sikut, saling tarik-menarik untuk menggapai satu tujuan. Tujuan untuk apa? Menyenangkan daging kita. Kadang, ini maaf saya kasih tahu, Tuhan bilang begini, masih di dalam rahim ibu lagi kita sudah penuh dengan dosa. Kita keluar dan bertumbuh sampai dewasa. Karena dosa, kita tidak menyadari, kita saling sikut menyikut. Kadang antara ini saya kasih ilustrasi untuk anak-anak muda. Kadang antara cewek dengan cowok saling berebutan. Sekarang pertanyaan, berebutan untuk dapat cewek, berebutan untuk dapat cowok, bersaing, akhirnya senggol-senggolan, kasih keluar kata yang tidak enak bersama lawan. Padahal supaya saudara tahu, pasangan hidup saudara sudah ditentukan oleh Bapa Yahweh. Makanya pernah saya katakan bahwa berdoalah untuk pasangan hidup. Itu sudah ditentukan, tidak dapat diambil oleh siapapun. Kalau itu pasangan saudara, Tuhan sudah tentukan apapun yang terjadi, kau dan pasangan pasti dipertemukan. Lalu kalau sekarang bersenggol-senggolan untuk dapat satu pasangan, apa itu benar pasanganmu? Ini yang namanya daging. Untuk mendapat keinginan kita harus memusuhi orang lain. Nanti Bapak Ibu bisa ilustrasi sendiri dalam kehidupan setiap kita. Itu hal yang pertama. Kadang buat orang tua, untuk menyenangkan hati, untuk menyenangkan daging kita bisa berbicara cerita orang lain, bisa memojokkan orang lain, supaya kita ini dipuji, disenangi oleh banyak orang. Padahal itu jalan yang salah. Kita tidak perlu dipuji oleh manusia, tapi dipuji oleh Bapa Yahweh. Bapak Ibu, itu beberapa ilustrasi yang saya sampaikan supaya tolong dimengerti, dipahami, supaya dalam menjalani hari-hari hidup ini andalkan Tuhan di dalam kehidupan, supaya jangan ada persungutan, karena Tuhan menjamin masa depan. Tuhan menyediakan masa depan yang sangat amat baik. Jangan pernah bersungut, saudaraku. Yang kedua, Tuhan tunjukkan, ia dibawa oleh setan, oleh si iblis, terus tunjuk kemegahan dunia ini.
anakku semua ini akan kuberikan kepada. Bapak Ibu, di sini berbicara tentang, kita lihat ya, Tuhan berbicara tentang kekuasaan. Karena iblis menawarkan isi dunia ini. Kalau betul Tuhan sujud menyembah kepada Tuhan, maka semua isi dunia ini iblis berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kadang kita ditawarkan dengan hak-hak istimewa yang belum tentu itu milik kita. Iblis berusaha menjelma menjadi domba. Makanya firman Tuhan berkata, ada serigala yang berbulu domba. Seakan-akan kelihatan itu manis, saudara. Kelihatan berkat itu punya kita. Padahal itu bukan punya saudara dan saya, punya orang lain. Makanya terjadi korupsi di Indonesia terlalu banyak. Kenapa? Tidak menyadari bahwa kita disodorkan dengan berbagai macam hal, kuasa, kewenangan yang belum tentu itu milik kita. Kadang kalau kita di kantor atau di salah satu instansi, terus kita mau diorbitkan untuk jadi kepala atau jadi pemimpin, kita harus cari muka buat pemimpin. Padahal tidak usah cari muka. Dengan kerja yang jujur dan taat kepada Tuhan, semua itu Tuhan kasih. Bukan cuma berbicara tentang bekerja di instansi pemerintah, tetapi di instansi perusahaan pun demikian. Peluang-peluang yang seperti itu iblis tawarkan. Kalau engkau mau jadi kepala, engkau mau singkirkan orang ini, engkau dikasih pemimpin, cerita dia yang busuk-busuk, pemimpin akan menyingkirkan. Tetapi ketahui Bapak Ibu bahwa dengan demikian Tuhan menggelengkan kepala. Karena itu bukan jawab kita. Kalau Tuhan yang mengangkat saudara, tidak ada yang dapat menurunkan. Kalau Tuhan yang menurunkan, tidak ada yang dapat mengangkat saudara. Terus kenapa kita mesti gesek-gesekan? Kenapa kita harus berebutan untuk mencari kehidupan? Di dalam hidup ini ada 2-3 saudara. Hal-hal itu yang mengakibatkan terjadi persemutan. Belum jadi kepala bilang Tuhan deh, kita berdoa belum sampai sekarang ini kita menjadi kepala lagi. Kita kerja 11 tahun, 10 tahun kita menjadi pemimpin lagi. Terjadi persemutan. Karena apa? Tidak ada Roh Kudus yang bekerja dalam hati saudara. Ini realita kehidupan Bapak Ibu. Yang berikut, Tuhan memberikan hikmat untuk diuji. Apakah kita menggunakan hikmat Tuhan ataukah hikmat manusia? Iblis bawa Tuhan naik ke hubungan baik suci, lalu bilang buat Tuhan, kalau engkau benar-benar anak Bapak Yahweh, loncat ke bawah. Pasti Bapak Yahweh suruh malaikat untuk tanah, untuk melindungi. Ini hikmat Bapak Ibu. Kalau sudah tahu itu racun, jangan minum. Kalau sudah tahu itu lakukan itu salah, jangan lakukan. Sebab kalau
ini saudara. Kalau bukan punya milikku, jangan kau ambil. Itu hikmat Bapak Ibu. Jadi di dalam kehidupan ini kita butuh makan, masalah. Yang kedua, apa namanya tadi? Kita diizinkan untuk dicobai untuk apa? Jangan mengambil milik orang lain. Yang ketiga, hikmah. Ini realita kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita bisa melewati ini semua, maka kuasa yang tadi Tuhan sudah berikan kita bisa pergunakan untuk menjalani hari-hari hidup ini. Kenapa? Tuhan sudah kasih kuasa. Tuhan kasih kuasa. Setelah Tuhan kasih kuasa, yang mengatakan bahwa, mari kita lihat di dalam Lukas 9 ayat 1 dan 2. Demikian kebenaran firman Tuhan berkata bahwa maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Kita diberikan kuasa, bukan Bapak Ibu? Kita adalah murid, kita adalah anak, kan? Setelah melakukan baptisan, Tuhan memberikan ini buat kita. Dan Dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Elohim dan untuk menyembuhkan orang. Berarti di dalam tangan kita, di dalam bibir mulut kita ada kuasa. Amin. Berteriak kuat amin. Karena itu ada kuasa yang saudara harus pergunakan di dalam hidup ini. Nah, Tuhan memberikan itu gratis. Kenapa kita tidak pergunakan? Kita pergunakan, lalu kita hidup di dalam aturan-aturan Tuhan. Maka semua yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Kita dibaptis, kita diutus, kita diberikan kuasa untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit, dan juga menyembuhkan orang sakit. Jadi kalau ada sakit, berdoa sendiri. Kenapa? Ada kuasa di dalam jiwamu, ada kuasa di dalam tubuh. Tuhan sudah berikan kuasa. Kalau panggil gembala, boleh saja. Tetapi firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dan meminta di dalam namaku, maka aku beri. Tidak bermasalah. Tetapi yang paling utama, Tuhan membutuhkan iman saudara. Tuhan membutuhkan iman saudara untuk menyelamatkan saudara, mengajar saudara untuk bagaimana mempergunakan iman. Sampai di sini Bapak Ibu bisa mengerti? Terlebih khusus anak-anak muda, kalau orang tua ini sudah hidup, sudah pandang Tuhan ke depan dan hanya merancangkan, menyiapkan jalan untuk Tuhan. Tapi anak-anak muda ini bertarung dari semenjak muda. Pernah hal ini terjadi buat Bapak sendiri? Sampai Bapak bilang begini, Tuhan, kenapa dari dulu kita yang kenal Tuhan ini yang menang? Kenapa saya menyesal? Karena dari dulu saya tidak tahu bahwa Tuhannya bangsa Israel itu Yesus HaMasiah dan Bapak Yahweh. Saya tahu bahwa Tuhan yang dulu itu sanggup bisa menjawab doa saya. Ternyata Dia tidak sanggup. Dia tidak mampu menjawab doa saudara dan saya. Karena Dia tidak berkuasa. Tetapi Tuhan yang sekarang ini saudara dan saya sembah
adalah Tuhan yang punya bumi dengan segala isinya. Ia mengalahkan maut dan ia bangkit dari kesamaan, mempersiapkan tempat buat saudara dan saya. Terus, apa yang Tuhan firmankan di dalam kitab suci ini, itu ya dan amin. Tuhan berjanji. Tuhan berkata bahwa hai kemarilah saudaraku yang letih sudah datang kepadaku, karena aku memberikan kau kelegaan. Terus kenapa kita mesti bersungut-sungut? Kenapa kita mesti pergi dan menceritakan kelemahan orang lain atau kelemahan kita buat orang lain? Carilah Tuhan. Lampiaskan apa yang saudara rasakan dalam hati saudara kepada Tuhan. Jangan kepada orang lain. Karena kepada orang lain tidak ada solusi, saudara. Tapi di dalam Tuhan ada solusi yang tidak merugikan saudara. Terus, apa yang kita harapkan dari manusia ini? Cari Tuhan. Maka semua itu Tuhan tambahkan kepada saudara. Setelah firman Tuhan yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Salah satu contoh tadi kesaksian dari Mama Binti dan Maan. Itulah anak Tuhan. Selesai dibaptis, diberikan kuasa menjalani hari-hari hidupnya, Tuhan suruh pergi dan jadikan semua bangsa murid. Beliau tidak pergi ke sana, beliau berjalan saja, nanti Tuhan yang tuju kemana yang beliau sampaikan. Dan pada akhirnya beliau dipertemukan dengan saudara-saudaranya. Beliau mau supaya saudaranya itu juga selamat. Beliau kasih kesaksian. Karena apa? Di dalam bibir mulut saudara ada kuasa. Setelah menyampaikan kebenaran firman, firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Lalu kenapa saudara takut akan berkat? Kenapa saudara takut tidak makan minum? Burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, tapi Tuhan sanggup memelihara. Saudara lebih berharga dari burung di udara. Tuhan berjanji, Tuhan memerintahkan berkat dari penjuru bumi masuk ke dalam rumah saudara, dan itu terjadi, Bapak Ibu. Beriman bahwa firman-Nya ya dan amin. Lalu di mana kita ragu terhadap kuasa Tuhan? Kita tidak perlu ragu tentang kuasa Tuhan. Mulai dari sekarang ini, mari tata hidup ini. Siapa yang mau baptis angkat tangan? Yang belum dibaptis, angkat tangan tinggi-tinggi lewat kepala otak. Yang belum layak untuk dibaptis, umur yang masih muda, tidak disarankan. Yang merasa diri sudah tahu tentang kebenaran, segera lapor diri dan dibaptis. Karena sebagai persyaratan utama untuk masuk ke Samayim harus menjadi anak Tuhan, harus mengambil bagian di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Jadi untuk anak-anak muda, percayalah bahwa pasanganmu sudah ditentukan oleh Bapa yang Esa. Jangan cinta mati. Yang sekarang ini jangan cinta mati. Siapa yang bilang harus cinta mati? Harus cinta paling utama buat Tuhan. Jangan cintai pasanganmu di sebelah kiri, kananmu. Karena apa? Belum tentu itu di pasangan hidupmu. Tadi dia bagian kalau ada pintu gereja, ada yang lebih ganteng, ada yang lebih cantik, semuanya ada. Waktu baku dapat sama-sama, lihat begitu, di sebelah dicupi. Itu masih ketahuan. Tapi kalau saya ketahuan bagaimana? Saya tak cupi. Makanya saya sarankan, pulang berdoa untuk pasangan hidupmu. Yakinlah bahwa pasangan hidup yang sudah Tuhan tentukan tidak akan kemana-mana. Saya kasih contoh.
Berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, siapa bisa mencuri? Coba. Tidak ada yang bisa mencuri. Itu berkat sudah ditentukan untuk saudara dan saya. Tinggal kita mengambil. Begitu pula pasangan kita. Anak muda jangan buang-buang waktu untuk mencintai milik orang lain. Cinta Tuhan, nanti Tuhan yang kasih tunjuk. Kasih waktu buat Tuhan. Yang masih kuliah, kasih waktu buat Tuhan. Jangan pernah berpikir tentang bagaimana pasangan hidup. Pasangan hidup urusan Tuhan. Makanya hal yang pertama yang terjadi, yang Tuhan ajarkan setelah ia dibaptis, ia dibawa untuk menunjukkan bahwa daging itu paling lemah. Tuhan bilang begini, semenjak dari dalam rahim ibu kita sudah dipenuhi dengan dosa. Betul kan? Nah, karena pertanyaan orang-orang tua jangan jawab karena sudah lewat. Saya kasih tahu orang anak muda. Siapa yang ajar kamu pacaran nih sekarang ini? Siapa yang ajar? Siapa yang ajar untuk kalian pacaran? Siapa yang ajar? Guru di sekolah? Dosen di kampus? Itu yang namanya daging. Belum tentu itu pasangan. Tapi keinginan daging untuk memiliki dia, makanya tanya dia, mengaku dia. Tapi belum tentu itu pasangan. Pasangan yang Tuhan tentukan pada waktunya dipertemukan. Entah jalan model apa tidak pernah terbayangkan. Tetapi waktunya tetap dipertemukan dan jadilah pasangan hidup yang memati dan kehidupan. Ini saya kasih tahu. Sebab pasangan yang bukan dari Tuhan, yang memaksakan kehendak untuk menikah dan hidup dalam satu keluarga, akan mengalami badai. Percaya atau tidak, itu Tuhan yang berbicara. Karena Tuhan kasih pasangan yang seimbang dan serasi. Bukan Tuhan kasih pasangan kaki kelapa, kaki kepala. Tuhan kasih tahu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tapi istri sekarang mau naik lewat lebih dari suami. Kenapa? Kalau piara Roh Kudus, maka Roh Kudus akan tegur, hei jangan, itu suamimu, itu imam, dia di atas segala-galanya. Jangan janda-janda tertawa karena saya nggak ada suami. Ini harus saya kasih tahu. Kedagingan itu paling tinggi, hal yang paling utama. Makanya Tuhan kasih tunjuk jalan. Bukankah Tuhan yang kita sembah ini adalah penunjuk jalan bagi kita? Dia yang tunjuk jalan bagaimana hidup ini harus dijalani. Baptis kita ikut baptis selalu. Tapi masalah pencobaan kita anggap itu sepele. Padahal Tuhan tunjuk jalan. Hal yang paling utama di dalam kehidupan ini adalah masalah daging. Tuhan sudah kasih tunjuk. Makanya tadi saya tanya buat anak-anak muda, siapa yang suruh kamu pacaran? Dari mana timbul itu keinginan untuk pacaran? Dari mana? Coba jawab. Dari mana timbul untuk mengingini, untuk keinginan untuk memiliki orang lain? Dari mana timbul? Ya saya nggak baca ya, nanti nggak baca. Dari mana kira-kira? Bukankah itu timbul dari hati saudara? Dari keinginan saudara? Akhirnya mulai seks. Waktu dapat langsung mulai selamat, iya, minta nomor WA dulu. Saya minta nomor. Lalu mulai saya malam-malam, sumakan ke belum? Yang cuma uang ini belum makan. Setidur ke belum? Sampai hal kecil mandi pun ditanya. Oh no, sir. Kenapa? Nanti saya langsung kawin.
Mau makan-makan nanti bisa taruh tangan di kaki, pi makan pi. Padahal dulu waktu pacaran, mandi kak belum, makan kak belum. Ini apa? Keinginan daging. Tetapi kalau itu dari Roh Kudus, Tuhan yang tentukan, maka bagus sayang sampai Adonai Yesus datang kembali. Aku Ronald mulai duduk jauh, Pak bicara ini dulu jauh-jauh. Nanti pulang dulu aku antar Pak Kelly di motor. Tapi ini kenyataan Bapak Ibu. Ini hal yang nyata yang harus saya sampaikan. Bahwa terutama di dalam kehidupan ini adalah daging yang harus dilumpuhkan. Kalau tidak dilumpuhkan maka timbul persungutan dalam kehidupan saudara. Kita cinta Yesus setengah mati sebab dia datang di rumah, ternyata ujungnya orang punya. Menyasar setengah mati. Rasa-rasa motoki kepala dan marteli. Su enak-enak bawa ke rumah, su ketemu papa dan mama su senang, padahal bukan kita punya, dia pilih cewek lain. Rasa-rasa merasa saja. Ini kenyataan Bapak Ibu, karena saya pernah lewati. Makanya Bapak Ibu bilang, puji Bapak Yahweh. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang terlambat. Kalau Bapak Ibu dulu masih muda mengenal Bapak Yahweh, Bapak Ibu pasrah penuh Tuhan ini kita. Masa depan kita Tuhan janji kita mau akan di mana. Jadi anak-anak muda jangan menggunakan kesempatan yang masih muda ini menyia-nyiakan untuk melakukan hal-hal yang tadi. Sekolah, kuliah. Yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan, Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak bagus. Akhirnya orang tua tanya, bilang, Mama kita mau bikin tugas dulu di sini dan di sini. Padahal mereka bikin tugas. Daging tuntut untuk melakukan pembohongan. Mama kita belum pulang barang nih, dosen belum masuk, kita ada begitu, ada begini. Daging tuntut untuk apa? Melakukan penipuan dan menganggap itu hal yang biasa. Padahal hal kecil melahirkan dosa dan dosa melahirkan dosa sampai timbul dosa yang besar. Bisa mengerti anak-anak? Jadi jangan menganggap bahwa berbohong kecil itu biasa. Berbohong kecil merasa biasa dan timbul bohong dan bohong. Lalu kalau sebohong, percaya diri kata beta ini masuk sama ibu. Siapa yang ngajak? Siapa yang ngajak? Sudah berbohong buat orang tua, berbohong buat saudara, tapi meyakini bahwa beta masuk sama ibu. Bagaimana itu ajaran dari mana? Makanya belajarlah untuk jujur di hadapan Tuhan. Saudara bisa membohongi orang tua, tetapi tidak bisa membohongi Tuhan. Karena mata Tuhan ada di mana-mana. Dan hal itu yang akan menjadi batu timbangan sebentar nanti saudara disamai. Saudara akan diperhadapkan dengan timbangan. Saudara tidak akan pernah bisa berbohong karena apa? Ada malak yang mencatat perbuatan saudara hari lepas hari, dan malak itulah yang menjadi saksi saudara. Jangan menganggap bahwa itu pembohongan. Ya Bapak Ibu? Makanya anak Tuhan dalam kehidupan hari-hari. Maka janji Tuhan yang Tuhan berjanji itu pasti Tuhan jadi dalam bertemu kehidupan. Anak muda jangan pernah takut. Sekolah, kuliah, ikut saja. Lalu jangan buang waktu. Kalau memang pacaran mungkin dapat sebatas dapat. Tapi jangan mau ketemu lagi lama makin kata, Mama beta bikin itu kan dulu. Dia akan bikin izin begitu perempuan. Laki-laki yang pernah, laki-laki itu keluar saja. Mau kita nggak saya beta bikin sama. Perempuan, Mama beta bikin itu kan dulu. Mama tanya di mana? Di itu taman di benteng kadian keluar ke di mana sih tahu. Padahal apa? Baik kalau ini. Padahal ini apa? Cuma mau pipa kuda yang taman di warung. Taman mana? Jauh. Tapi tipu mama dan anggap itu hal yang biasa.
Kalau anggap hal itu yang biasa, maka jangan pernah bermimpi untuk bisa meraih janji Tuhan. Karena di surga sana, di Samain sana tidak ada orang berbohong. Di surga sana itu orang yang hatinya tulus, murni dan tidak ada manipulasi di dalamnya. Makanya Tuhan bilang tadi, jangan menghalangi anak-anak kecil ini datang kepadaku karena mereka ini punya kerajaan Samain. Karena apa? Dong ini tidak tahu politik. Tapi yang sudah tua-tua tahu politik. Politiknya apa itu tadi? Yang gak setuju bahwa maka tapi bikin tugas dulu ya. Dan saya dikira kita sepulang. Padahal tapi bikin tugas di rumah makan, tapi bikin tugas di kafe. Dan menganggap ini hal yang biasa. Lalu dalam pergumulan begini, Tuhan, ayo Tuhan besok nih matematika kan dosen apa yang masuk? Ayo kita belum ketemu dengan Tuhan, kita penilaian terbaik dengan Tuhan, kita begitu. Tuhan, tolong kita supaya untuk hati baik pada beta. Pas terjadi, dosen masuk, dosen grup bilang Tuhan saya bela beta. Padahal apa? Hidupmu sendiri tidak menunjukkan Tuhan ada di dalam kehidupan. Tapi tutup hak untuk Tuhan bela. Enak saja. Makanya mulai dari saat ini benar-benar serahkan hidup untuk Tuhan dan biarlah Tuhan yang menuntun. Maka janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Yang sudah baku-baku dekat, tanya Tuhan. Yang mau kemana? Tanya Tuhan, kata Tuhan ini di tempat sana. Kalau di tempat sana, Tuhan jadikan kesungsaan. Ya, yang mau berkorek, biasa salah. Itu ya. Jadi pertama itu masalah daging itu diuji dalam kehidupan kita. Yang kedua, masalah kepunyaan, kepemilikan hak kita yang bukan punya. Jangan kita ambisi untuk mengambil barang orang lain. Yang ketiga adalah hikmah. Itu Tuhan Yesus kasih 7 jalan. Hikmat dipergunakan dalam memecahkan berbagai masalah. Ini dari Tuhan atau bukan? Kalau ini bukan dari Tuhan, ya Tuhan jauhkan. Kalau ini dari Tuhan, Tuhan silakan. Begitu, dalam menyelesaikan masalah butuh hikmat. Dalam menjalani hidup hari-hari butuh hikmat. Amin Bapak Ibu. Untuk itu kita percaya. Ini yang tadi kita bilang, mari kita taruh dasar iman kita yang benar, supaya jangan kita bersungguh-sungguh buat Tuhan. Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan memberikan kita kuasa untuk menyembuhkan orang, mengusir setan. Tuhan berjanji, Tuhan kasih. Lalu kenapa kita tidak gunakan? Jangan pernah ragu ya dalam keputusan Tuhan atau kuasa Tuhan yang sudah Tuhan tentukan. Ya Bapak Ibu, anak-anak muda, jangan buang waktu. Kasih waktu buat Tuhan. Urusan pasangan hidup urusan Tuhan. Tuhan yang tentukan. Kalau betul kamu paksa, nanti pada akhirnya setahun ada baik, 2 tahun, sebulan, 3 tahun kacau paling besar. Tapi kita yakin di dalam kehilangan ini tidak ada. Dalam kehilangan anak-anak baik semuanya. Jadi orang tua bina dan didik anak-anak untuk benar-benar kenal Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan. Orang tua tidak bisa menentukan bahwa kau kerja di mana, kau harus bikin sekolah di mana. Orang tua tidak punya hak. Orang tua memberikan arahan, tetapi tidak punya hak untuk menentukan bahwa harus mana dan mana. Itu urusan Tuhan. Pada saat orang tua menentukan kata nanti saya dari SMP, mesti pindah ke SMA ini. Karena SMA ini boleh bagus, di situ ada banyak-banyak konglomerat, di situ sekolah yang ternama. Padahal pas lulus, bawa beca. Pada saat kita diuji Bapak Ibu, disitulah potensi yang Tuhan berikan buat kita muncul. Apa yang Tuhan kasih buat saya dan saudara? Akan muncul. Nah pada saat potensi itu muncul, kita mempertajam karena itu talenta yang Tuhan kasih. Saudara akan hidup dengan itu. Kita dipakai Tuhan dengan berbeda-beda talenta yang Tuhan kasih, tetapi satu tujuan. Untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Amin. Demikian kebenaran firman yang saya sampaikan pada hari ini.
Biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah tepat pada musimnya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak, terima kasih karena saya sudah sampaikan isi hatimu untuk membina jemaat ini, untuk dijadikan sebagai pegangan hidup dalam mengarungi kehidupan sampai ada naik surat kembali. Kami semua yakin bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berlaku dalam kehidupan kami, dan kami sangat tergantung kepada-Mu ya Bapa Yahweh. Tanpa-Mu kami tidak ada apa-apanya. Bersama-Mu kami cakap melakukan banyak perkara yang besar. Pakai kami semua Tuhan, di tempat ini maupun di luar sana, yang mau tunduk dan taat kepada-Mu. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami pribadi maupun keluarga kami, saudara-saudara kami. Nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Elohim kami yang hidup saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.